Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu di seminar Sendimat ke-9 di kelas C. Masih dengan saya ya. Nama saya Joko Purnomo Bapak Ibu, tapi kalau ada yang lupa itu ya. Nah, saya dari P4TK, salah satu Widya-Iswara di P4TK Matematika. Baik Bapak Ibu, untuk sesi setelah siang ini nanti ada dua pemakalah, yaitu Ibu Martini dari SMKN 4 Boni, sudah ada di samping saya. Kemudian nanti yang kedua ada Pak Muhammad Khairul Kamal. Pak Muhammad Khairul Kamal sudah ada? Sudah, Pak. Ya, katanya ya. Ada, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, ini pemakalah pertama, Ibu Martini sudah siap untuk menyampaikan paparannya, nanti 20 menit untuk paparan, 20 menit tanya jawab. Baik, kepada Ibu Martini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya Martini SPD MPD, guru matematika di SMK Negeri 4 Bone, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat makalah atau praktik baik dengan judul Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang efektif dengan mengkombinasikan papan tulis interaktif dan Google Classroom pada siswa kelas 12 TKJ SMK Negeri 4 Bone. Sebelum maju ke pembahasan berikut, di sini saya perkenalkan dulu sekolah saya, SMK Negeri 4 Bone, terdiri dari 6 jurusan, TKJ, OTKP, AKL, TBSM, ATPH, dan teknik pengelasan. Yang unggulan di sekolah kami adalah teknik pengelasan dan ATPH. Kemudian di sini kenapa ada papan tulis interaktif dan Google Classroom? Karena sejak adanya pandemi, di sekolah kami betul-betul itu pembelajaran daring, dan di awal semester ganjil, di bulan Agustus itu, sudah dimulai pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran daring. Jadi bergantian. Kemudian yang melatar belakangi saya mengangkat tema ini adalah bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia itu berdasar dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu meminta guru untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jadi di sini peran guru melakukan proses menuntun kepada siswanya itu diharapkan ada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian mengakomodir ini Pak sudah. Gak mau ya. Mengakomodir keberagaman siswa. Jadi proses pembelajarannya itu diharapkan guru mengakomodir keberagaman siswa, latar belakang, karakteristik. Kemudian proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Kemudian nantinya itu tanpa melupakan nilai-nilai budaya pada daerah tersebut. Kemudian kesemuanya itu nanti bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Di mana profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah perwujudan di mana siswa bisa belajar sepanjang hayat dan menerapkan nilai-nilai luhur pada Pancasila. Kemudian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasilanya itu akan terwujud, diharapkan ada komunikasi. Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran,
jika tidak terjadi komunikasi maka percuma saja. Diharapkan guru menjelaskan, kemudian siswa memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian masalah lagi yang kami hadapi pada saat pandemi adalah pembelajaran daring. Matematika itu tidak seperti pelajaran lain yang cukup membaca akan memahami. Siswa perlu mendapat penjelasan tambahan dari gurunya sehingga bisa lebih paham. Tidak cukup dengan hanya membaca saja. Itu yang saya alami di siswa saya di SMK Negeri 4 Bone. Karena kemampuan siswa yang di sekolah saya itu rata-rata ke bawah. Maksudnya kami menerima siswa dari tingkatan sebelumnya SD SMP itu di sekolah-sekolah pinggiran. Dalam artian ketika proses seleksi penerimaan siswa baru kami memberikan tes, itu ternyata matematikanya itu operasi sederhana saja masih kurang. Nah, terlebih lagi di pembelajaran daring, siswa hanya misalnya diminta membaca atau mencari sumber itu tanpa penjelasan guru itu rasa tidak maksimal. Kemudian pada awal Agustus pemerintah Kabupaten Bone sudah memberikan kami kesempatan untuk membuka pembelajaran di sekolah dengan tatap muka, tapi masih tetap terbatas. Terbatas dalam artian 1 jam pelajarannya itu hanya 25 menit. Terlebih matematika yang hanya menyediakan waktu seperti itu, belum lagi persepsi, motivasi, sudah habis waktu. Makanya dari itu saya mencari media yang bisa memadukan antara pembelajaran daring dan tatap muka yang efektif. Saya pilih Google Classroom pada saat pembelajaran daring dan papan tulis interaktif pada pembelajaran tatap muka yang terbatas. Dengan harapan itu, pemanfaatan papan tulis interaktif dan Google Classroom dapat mewujudkan pembelajaran tatap muka terbatas yang efektif pada siswa kelas 12 TKJ di SMK Negeri 4 Bone. Kemudian rumusan masalah adalah bagaimana menciptakan pembelajaran tatap muka terbatas yang efektif dengan memanfaatkan papan tulis interaktif dan Google Classroom pada siswa kelas 12 TKJ di SMK Negeri 4 Bone. Tujuan penelitian di sini adalah mendeskripsikan pembelajaran tatap muka terbatas yang efektif dengan memanfaatkan papan tulis interaktif dan Google Classroom pada siswa kelas 12 TKJ di SMK Negeri 4 Bone. Ada 3 peneliti atau hasil penelitian yang menjadi dasar saya sehingga saya berani membuat tulisan. Kenapa saya mengangkat Classroom, Google Classroom, dan papan tulis interaktif ini sebagai media yang efektif, yaitu hasil penelitian dari Wolfram mengatakan bahwa matematika pada sekolah menengah banyak mencakup konsep dan representasi simbol yang merupakan hal baru bagi siswa. Konteks pembelajaran seperti itu memungkinkan banyak masalah yang ditemui. Saya menyadari bahwa siswa SMA itu idealnya sudah bisa berpikir abstrak, tetapi kenyataannya di sekolah saya, mereka masih butuh yang konkretnya. Terlebih kalau misalnya masalah bangun ruang atau persoalan gambar, mereka masih memerlukan benda aslinya. Nah, kemudian papan tulis interaktif saya gunakan sebagai solusi di pembelajaran tatap muka yang hanya 20 menit per 1 jam pelajaran. Sejalan dengan penelitian Purwadani bahwa papan tulis interaktif ini terdiri dari komputer yang terhubung dengan proyektor dan papan layar sentuh besar yang dapat menampilkan gambar yang diproyeksikan dan pengguna dapat melakukan interaksi pada layar sentuh tersebut. Papan tulis interaktif ini adalah bantuan dari kementerian melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan sekolah kami mendapatkan 3 unit, salah satunya kebetulan saya mengajar di TKJ dan saya gunakan. Kemudian Google Classroom, saya memilih Google Classroom di pembelajaran daring dan hasil penelitian Sumiati mengatakan siswa memahami cara mengimplementasikan Google Classroom pada proses pembelajaran setelah dijelaskan oleh guru.
Jadi di sini ada kata setelah dijelaskan oleh guru. Jadi pada saat pembelajaran tatap muka terbatas dengan papan tulis interaktif, saya menjelaskan materi. Kemudian pada Google Classroom-nya siswa belajar mandiri di rumah, dan sampai di rumah mereka masih mengingat atau dia punya dasar lah bahwa oh materi ini sudah dijelaskan guru pada pertemuan sebelumnya. Jadi inilah kombinasi antara papan tulis interaktif dan Google Classroom. Kemudian metode pemecahan masalah. Seperti di awal-awal pandemi, itu pembelajaran saya mulai dengan membuat WhatsApp group sebagai media komunikasi antara guru dengan siswa, kemudian menyusun perangkat pembelajaran. Ada 3 tahapan di sini, yaitu perencanaan, menyusun RPP, menyiapkan dan mengisi Google Classroom, mulai dari materi, instruksinya, sampai video. Kemudian pada pelaksanaan, pada saat pembelajaran Google daring, itu langkah pertama saya awali dengan membagikan link Google Classroom di grup WhatsApp, meminta siswa bergabung melalui grup WhatsApp-nya, mengakses Google Classroom sesuai dengan jadwal, mengikuti instruksi, membaca materi, menyimak penjelasan video, mengerjakan tugas, dan evaluasi yang diberikan. Sedangkan pada tatap muka terbatas, siswa mengikuti pembelajaran secara normal, mengikuti penjelasan guru, mengawali dengan kegiatan awal, persepsi, motivasi, kegiatan inti, penutup, dan sebagainya, itu dengan bantuan papan tulis interaktif dan adanya evaluasi. Hasil kegiatan. Papan tulis interaktif pada pembelajaran tatap muka terbatas itu memberikan kemudahan menampilkan bahan bacaan disandingkan dengan aplikasi lain, misalnya GeoGebra. Siswa diberikan kesempatan berkolaborasi menggunakan papan tulis interaktif untuk menjelaskan atau mengemukakan pendapat dari solusi masalah. Jadi pada saat tatap muka terbatas ini, saya mengambil materi yang saya upload di Google Classroom. Kemudian di situ saya perlihatkan poin-poin penting. Ini ya, ini. Kemudian sebelahnya lagi saya tampilkan aplikasi. Kebetulan saat itu saya mengajar turunan di kelas 12 TKJ. Dan kembali lagi, siswa saya sudah kelas 12, tapi materi-materi tentang grafik itu saya ajarkan dari awal. Jadi yang dasar-dasar itu saya ajarkan. Nah, ini sangat efektif karena kalau saya menggunakan papan tulis biasa, akan memakan waktu menggambarnya. Kemudian kadang ketepatan atau keakuratan gambar itu tidak seefektif menggunakan papan tulis interaktif. Sehingga durasi waktu tatap muka yang singkat tetapi dengan menggunakan papan tulis interaktif, penyampaian materi akan lebih efektif. Sedangkan pada pembelajaran daring dengan Google Classroom, jadi sistemnya seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, siswa belajar tatap muka, Kamis, Jumat, Sabtu mereka belajar daring. Begitu seterusnya. Jadi misalnya matematika hari Senin, mereka tatap muka dulu. Senin minggu depan dia belajar daring. Begitu seterusnya, bergantian. Nah, saya mengangkat Google Classroom karena di sini siswa bisa mudah dalam mengupload tugas dan mengarsipkannya, sehingga jika siswa merasa kurang pada tugas sebelumnya, maka siswa masih bisa kembali memperbaiki dan mengupload. Siswa termotivasi dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Terlihat siswa antusias mengupload tugas dan berkomentar. Nah, pembahasan inilah papan tulis interaktif yang saya pakai di sekolah, itu mereknya Pineri. Seperti itu. Bahwa mengajarkan matematika membutuhkan penjelasan langsung, terlebih materi geometri, diperlukan gambar yang akurat dan tepat. Seperti itu tadi, turunan atau geometri. Jika hanya digambar dengan papan tulis biasa itu, mungkin siswa yang level atas mengerti, tapi yang rendah itu dia mungkin memiliki penafsiran ganda dari garis-garis yang tidak tepat. Kemudian kelebihan lainnya lah, papan tulis interaktif dapat menampilkan 2 halaman pada satu layar, bahkan lebih, sehingga siswa bisa melihat perbandingan dan bahan bacaan
dan gambar grafik, memberikan penanda, memiliki alat bantu gambar yang memiliki ketepatan dan mudah dioperasikan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miller, bahwa kelebihan dari papan tulis interaktif yaitu membantu guru meningkatkan kualitas representasi, membuat interaksi lebih terarah, dan meningkatkan efisiensi penyampaian materi pelajaran. Nah, sedangkan Google Classroom, guru bisa memberikan instruksi dan media bantu pembelajaran berupa video maupun bahan bacaan, memantau sejauh mana siswa mengumpul tugas dan memberikan umpan balik hasil pekerjaan siswa. Sejalan dengan hasil penelitian Sida Butar, mengatakan penggunaan pembelajaran berbasis Google Classroom lebih efektif diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 11 dibanding dengan pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran berbasis Google Classroom. Nah, kesimpulan dari praktik baik saya ini adalah pembelajaran matematika dengan mengkombinasikan papan tulis interaktif dan Google Classroom efektif diterapkan dalam pembelajaran tatap muka terbatas pada siswa kelas 12 TKJ di SMK Negeri 4 Boni. Kemudian saya rekomendasi dari saya itu adalah salah satu alternatif pembelajaran daring maupun tatap muka terbatas. Kemudian pendidik diharapkan meningkatkan kompetensinya khususnya bidang teknologi dan penelitian lebih lanjut untuk memanfaatkan media, video atau platform atau teknologi yang lain. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi penampilan teman-teman sebelumnya itu sangat luar biasa dan saya ini hanya kenapa saya mengangkat ini karena saya belum lihat penggunaan papan tulis. Entah saya yang belum update teknologi atau bagaimana. Jadi saya mohon Bapak Ibu saran masukannya. Sekian, terima kasih. Baik, aplaus dulu untuk Bu Martini. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Bu Martini. Untuk penanya nanti kami persilakan 2 dari luring, yang 2 dari Zoom ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin dari luring dulu. Silakan, siapa Bapak Ibu yang ingin menanggapi terkait apa yang paparan yang disampaikan oleh Bu Martini. Mungkin oke, silakan Ibu dulu yang sudah duluan. Silakan perkenalkan nama dan instansinya. Terima kasih. Perkenalkan saya Rina Oktopiani dari SMP Negeri 37 Pekanbaru. Saya tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Martini. Karena kebetulan ini yang ingin saya pertanyakan, apakah papan tulisnya itu sama seperti yang ada di sekolah saya sebelumnya? Sebelumnya kan saya dari Indragiri Hilir. Kebetulan di sekolah itu dapat juga bantuan papan tulis interaktif dari Dinas Pendidikan. Dan papan tulis itu bisa langsung disentuh oleh anak-anak. Apakah papan tulis yang Ibu gunakan ini seperti itu juga bisa langsung ditulis di layarnya itu gitu atau berbeda? Kemudian selain dari materi seperti grafik itu kan memang butuh bantuan media untuk menampilkan gambarnya. Apakah papan tulis interaktif ini bisa digunakan untuk materi-materi lain yang lebih ini agar lebih mudah menyampaikan konsep gitu untuk menyampaikan konsep matematika. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina Oktaviani. Yang selanjutnya tadi ada yang tengah tadi siapa? Bapak ya. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathan dari SMP Integralul Manal Hakim Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, untuk kita kan ini fokus ini ya untuk pembelajaran itu student center learning-nya.
Nah, untuk keterlibatan siswa di sini itu di mana Bu? Apakah di papan tulis interaktifnya atau di Google Classroom-nya? Karena kan ini dikolaborasikan ya. Nah, terus untuk di papan tulis interaktifnya itu apakah siswa diberikan kesempatan untuk mungkin naik menuliskan mungkin hasil diskusi mereka atau konsep yang mereka temukan atau seperti apa? Nah, kalau yang kami dapat, ini kan ada juga kita namanya PPT interaktif ya. Jadi PPT interaktif itu semua siswa akan mengakses PowerPoint, materi yang disajikan, kemudian nanti mereka itu berkolaborasi memang secara langsung. Jadi langsung muncul tulisan-tulisan yang mereka dapatkan pada PowerPoint. Satu PowerPoint itu kita gunakan secara bersama-sama di kelas. Seperti itu saja sih Bu, mau melihat seperti apa keikutsertaan siswa pada media tersebut. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan. Ini karena di Zoom belum ada yang tanya, mungkin ini dulu dijawab dulu Bu Martini ya, dua penanya tadi di luring, silakan. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Rina. Iya, ini di kabupaten saya sendiri itu mungkin saya yang terakhir dapat karena SD itu kan SD sama SMK beda ini. Kalau SD kabupaten itu malah dapat duluan. Kemudian sayanya itu di awal 2021, pertengahan 2021. Ya mungkin sama sih. Ya ini nanti ada videonya. Kemudian apakah hanya geometri? Saya rasa banyak, seperti misalnya statistika itu kan tampilkan grafik. Kadang ini kalau siswa disuruh baca teks kan mesti ditunjukin. Kalau disuruh misalnya halaman baris atas itu kan ambil waktu lagi. Atau misalnya 2 baris paling bawah gitu. Jadi kalau ditampilkan bahan bacaannya, ini kan PDF bisa, gambar bisa. Kemudian kita hanya memberikan penanda bahwa ini penjelasannya ini. Itu lebih efektif lagi. Dengan logika kan susunan ada misalnya 4 kalimat tuh nanti dianalisis ini gitu. Jadi dengan papan tulis interaktif saya kira lebih efektif. Kemudian pertanyaan dari Pak Farhan. Ya betul, siswa prinsip pembelajaran matematika dan sesuai dengan filosofi KHD bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Yang saya lakukan, ini kan saya menjelaskan dulu. Kemudian saya minta siswa cari masalah. Turunan sendiri itu kan sepertinya jarang-jarang gitu. Nah, yang hal biasa saja dulu, misalnya soal yang bersifat prosedur saja, itu saya minta dia kerja. Misalnya satu orang dulu coba atau per kelompok bagi, kadang maju satu, dia perkenalkan ke siswanya. Misalnya persamaan ini tuh tampilan grafiknya. Nah, sekarang kita sama-sama analisis. Nah, seperti itu. Begini, sebenarnya sebelum ke sini, papan tulis interaktif itu siswa sudah saya kenalkan dengan GeoGebra. Jadi mereka mencoba sendiri. Nah, kemudian ketemu papan tulis interaktif, jadi mereka sudah tahu GeoGebra-nya, tapi kan mencobanya itu, ya, mereka saya kasih kesempatan. Kalau PPT interaktif, itu berbasis online barangkali ya? Ya, Jamboard. Oh, kalau di sekolahku belum, tapi kadang kalau belajar online pakai Zoom, iya. Cuman kecenderungannya ini, saya lebih efektif pakai papan tulis interaktif. Mudah-mudahan ini bisa terbuka.
Sebagai bingkai ini ada pennya. Jadi kalau pennya di luar bingkai nggak bisa. Ini kelihatannya kayak layar gini, cuman ini bisa disentuh. Alatnya ini tempel nih, jadi ini terbingkai, jadi selalu sama proyektor. Oh, ini pakai inframerah. Proyektor yang ini tampilnya bisa disentuh ini bukan papan tulis langsung. Kalau punya dikasih itu memang kayak TV dia besar. Oh, berarti itu lebih bagus lagi spesifikasinya, lebih maksimal. Memang layarnya bisa terus memang kayak TV itu, LCD itu. Oh, di sekolahku dijanjinya itu periode berikut katanya. Ya, sudah jelas ya Bu Rina? Oke, yang di Zoom kelihatannya masih belum ada ini. Di chat sebentar. Oh, barusan. Oke, ini. Ada dari Pipianti, Ibu mungkin ya, Bu Pipianti dari Kalimantan Barat. Ini bertanya bagaimana cara kerja papan tulis interaktif. Bagaimana keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar saat PTMT. Mungkin hampir sama, tapi mungkin bisa di... Ya, silakan. Seperti yang di pembahasan tadi, ya, PTMT-nya itu kan siswa datang ke sekolah, masuk kelas seperti biasa, diawali kegiatan awal, persepsi, motivasi. Kemudian mengajar seperti biasa, memasukkan materi. Ini sebenarnya kayak pengganti proyektor, cuman ada kelebihannya bisa coret-coret. Daripada harus menggambar grafik pakai spidol biasa, makan waktu. Terus bagaimana keterlibatan siswa ya? Siswa kan bisa pakai laptopnya sendiri, misalnya mencobakan dengan persamaan berapa gitu, fungsi yang mana gitu. Dia lihat hasilnya, oh ini. Jadi saya kira sangat butuh kreatif guru lah sehingga siswa terlibat seperti itu. Satu hal lagi, ini kan ada bisa merekam, tapi bukan gurunya yang terekam, yang dicoret-coret itu kayak screenshot. Jadi kalau sudah penuh satu halaman dengan tanda-tanda itu saya di screenshot, disimpan, diupload di Google Classroom. Jadi siswa rangkuman bentuk grafik lah kalau saya bilangnya. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari siapa tadi?
Ibu Pipianti ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi satu yang raise hand ya Bapak Ibu ya. Ada ini Bapak atau Ibu Pandu Paprika. Ibu Bu ya mungkin ya. Ibu, Pak Ibu. Oke, Bu Pandu silahkan. Oke, saya menuliskan juga di chat sebelumnya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bu Martini dan terima kasih sudah menebarkan kiat-kiat baik untuk pembelajaran matematika khususnya. Yang ingin saya tanyakan Bu, untuk papan tulis interaktif ini peralatannya bisa diboyong ke kelas-kelas target kita kah? Atau anak-anak atau siswa itu harus moving class ke tempat yang sudah dipasang papan tulis interaktif ini, Bu, gitu. Karena saya berpikir kalau misalnya alat ini harus diboyong ke kelas-kelas, berarti kita yang pemegang atau pengampu guru matematika harus memiliki alat ini masing-masing gitu. Karena di satu sekolah itu tidak hanya satu guru matematika pastinya. Atau kalau misalnya anak-anak harus moving class atau pindah ke tempat yang sudah disediakan, yang di sana ada papan tulis interaktifnya ini, ada kadang yang guru itu dalam satu waktu saya mengajar di kelas yang ada matematikanya, dan teman saya yang satu angkatan juga mengajar di kelas yang matematika. Dan kita butuh sama, dalam waktu itu kita butuh sama, kondisi yang sama dengan keadaan yang juga menginginkan papan tulis interaktif ini digunakan bersama gitu. Jadi coba minta tolong penjelasannya dari sekolahan yang Ibu Martini lakukan seperti apa aplikasinya gitu, Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pandu. Jadi intinya alat itu bisa diboyong atau sudah ada tertentu di kelas itu ya. Atau mungkin Bu Martin nanti bisa menceritakan untuk alat ini mungkin perlu tambahan apa dari proyektor biasa atau bagaimana mungkin gitu ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih Ibu Pandu. Sejauh yang saya lakukan itu alat itu terpasang di lab TKJ. Proyektornya itu setelah saya ganti-ganti bisa untuk semua proyektor. Laptop biasa pun bisa, cuman kita install aplikasinya dulu. Kemudian kalau misalnya diboyong pun bisa, cuman butuh waktu untuk proses menyiapkan karena ada istilah kalibrasi. Jadi ketika diproyektorkan, di situ nanti di sudut-sudutnya itu ada titik-titik pembatas ceritanya. Kita kalibrasi dulu, diaktifkan ceritanya. Nah, kadang butuh waktu lama, nggak lama sih, sekitar 10 menitan lah, sampai menunggu posisi siap, seperti itu. Diboyong pun atau dipasang mati di suatu sekolah, di ruangan pun kayaknya efektif aja, cuma kita butuh waktu persiapan lebih awal itu aja. Seperti itu jawaban dari saya. Ya, jadi intinya bisa diboyong gitu ya Bu ya. Jadi dengan tambahan alat tapi perlu kalibrasi. Itu saya tangkapnya gitu dari jawaban Bu Martini tadi untuk Bu Pandu ya. Mungkin masih 4 menit lagi, mungkin satu penanya lagi ya. Mau dari daring atau dari luring ini? Oke, kelihatannya dari daring ya. Bapak Ibu ini cukup banyak pertanyaan. Ini saya ada yang raise hand satu lagi. Ini Pak Arizal ya. Siapa? Ya. Oke, silakan Pak Arizal. Oke, assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Martini atas sangat luar biasa ilmu yang diberikan oleh Bu Martini. Mungkin saya bisa berbagi Pak sedikit tentang papan tulis interaktif ini melalui GeoGebra. Alhamdulillah setelah saya baca-baca dari artikel dari Bu Martini, kemudian saya lakukan Pak. Alhamdulillah ini sangat efektif.
yang tadinya yang kemarin itu saya menggunakan waktu untuk garis-garis papan tulis, setelah saya menggunakan aplikasi GeoGebra, kemudian untuk keaktifan peserta didik itu bahkan saya langsung Pak, misalkan karena PTMT sekarang ini saya langsung saja tunjuk peserta didik saya untuk maju ke depan menunjukkan titik ini, kemudian ini, dan alhamdulillah peserta didik saya juga itu antusias untuk melaksanakan proses pembelajaran ini. Hanya yang saya mau tanyakan kepada Bu Martini ini yang sangat luar biasa ini, mungkin apa misalkan trik yang kami bisa gunakan supaya ini tidak terlalu makan biaya. Contohnya misalnya, apakah saya bisa menggunakan proyektor yang kecil? Ini ya, proyektor yang kecil. Karena kalau misalkan proyektor yang besar itu kemungkinan besar ya biayanya agak lumayan mahal kalau misalkan saya gunakan di sekolah saya. Apalagi kan misalkan di sekolah kami itu cuma terbatas. Mungkin seperti itu Bu Martini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Martini? Silakan. Terima kasih pertanyaan dari Pak Arisal dan seperti testimoninya juga, sepertinya Pak Arisal sudah menggunakan papan tulis interaktif. Mudah-mudahan saya tidak salah, Pak Arisal ini teman kuliah, ternyata ketemu di forum ini. Benar Bu. Bisa sih proyektor apa saja, karena saya pernah mencoba, kebetulan proyektor yang satu paket dengan papan tulis interaktif itu dipakai guru lain, jadi saya ambil proyektor lain, ternyata bisa. Cuma itu dipaskan aja tampilan sorotan layarnya proyektor dengan kalibrasinya. Karena alat papan tulis interaktif itu yang kecil seperti remote itu harus benar-benar di tengah-tengah sorotan proyektornya. Jadi bisa saja pakai proyektor lain. Mudah-mudahan puas ya jawaban Pak Arisal. Dan terima kasih ternyata sudah mengaplikasikan di sekolah Bapak. Ditunggu testimoni yang lain. Dan pengalamannya mengefektifkan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah kurang 1 menit. Sebentar lagi sudah sesuai waktu yang ditentukan Bapak Ibu, sampai jam 15.15 ya. Baik, itu untuk pemakalah Bu Martini. Karena waktunya sudah habis, kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk Bu Martini. Ya, ini pas jam 14.15. Terima kasih Bu Martini.